Pun monggo dimulai mawon, wis kelong setengah jam. Oke. Jam waktu nih. Langsung mawon wis. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dek Mama, Pak Atin, Cak Leh, Pak Masriyah, Pak Lilip, Dek Acep. Anggi ki putrane sapa iki? Mas Anggi ki. Lilip. Oh, Mbak Lilip. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf yang tadi berangkat dari rumah, kemudian ada acara hitanan kakaknya istri. Di sana ternyata lampunya mati. Terus kadung pakai ada wifi sebenarnya, tapi karena berhubung lampu mati akhirnya geser cari warung. Terus kita bincang-bincang saja, santai saja. Iya. Santai saja. Yang penting kan forum ini ya forum yang bagus buat kita semua, buat anak-anak, adik-adik, cucu-cucu kita dan sebagainya. Mas David nanti share screen ya. Cak Le, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya Acep ya. Ini kendaraan Yon. Ya Acep. Iya. Bodoh. Soalnya Tapi punya gambarnya sampean aku ya. Hah? Gambarnya sampean. Oke, ya. Nanti sampean. Ya. Temanya Mas David share screen ya? Sudah. Enggak, materinya ada kan? Enggak, Mas David? Kalau enggak aku aja deh. Ini sudah share screen. Oke. Ya, monggo. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala muridin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim wa barik ajmain. Amma ba'du. Ini dulu semua anak-anak. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati para dulur, para sederek, Mbak Yu, adik, cucu, cicit, ya. Saya diberi tahu oleh Dik Mama dulu ketika pertama kali terkait dengan adanya kegiatan webinar ini. Kebetulan saya sama Cak Fik mendukung sekali kegiatan ini, ya. Mohon maaf yang kegiatan yang pertama dan kedua saya belum bisa gabung. Ya, terima kasih tapi atas waktunya. Temanya kita jadinya agak berat meraih prestasi tuh. Prestasi kalau saya sudut pandang orang olahraga itu ya prestasi di olahraga, tapi akan saya mencoba untuk sharing beberapa prestasi di bidang olahraga di saat pandemi COVID-19 ini. Langsung Mas David lanjut next. Next. Tuh. Sampun ini, Wid. Oke. Sudah. Okay. Pandemi COVID ini sebenarnya tidak hanya masalah di Indonesia saja, tapi adalah sudah menjadi masalah yang global, sangat global. Bahkan di beberapa negara sampai hari ini masih lockdown. Di Cina pun di beberapa perguruan tinggi itu masih lockdown. Amerika juga seperti itu. Ya. Tinggal kita menyikapi what's your option, berkah atau musibah. Ya, kalau tuntunan agama kan mengajarkan bahwa setiap ada berkah, ya kita menggunakan ucapan alhamdulillah ketika ada musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan sebagainya. Tinggal kita memahami. Ternyata apa yang dikatakan oleh pemilik Transmart dan Trans pokoknya, bahwa suatu saat itu kita dihadapkan pada suatu kehidupan baru yang dimana bisa istilahnya itu dunia itu dalam genggaman ternyata, seperti apa yang dikatakan Samsung bahwa dunia itu dalam genggaman. Nah saat inilah terbukti semuanya bisa dilakukan secara
online. Ya, tergantung kita, penyikapan kita bahwa memahami pandemi COVID. Ya, itu berkah atau musibah. Ya, atau di tengah-tengahnya. Ya, kalau saya memahami sesuatu dari sudut pandang apapun, ya semuanya saya syukuri saja. Ya, semuanya kan sunatullah. Sudah diapakan namanya, sudah digariskan oleh Allah bahwa setiap ada musibah atau apapun kita harus bisa berpikir positif gitu ya. Jadi sudah masalah global, masalah dunia, dan kita tidak tahu kapan berakhirnya pandemi COVID ini dan sebagainya. Di Surabaya itu masih zonanya zona merah. Ya, belum termasuk zona hijau. Mungkin di Jombang itu masih semi-semi merah atau sudah menuju hijau dan sebagainya. Dan next, Cek Mama. Oke, sampun. Rada delay. Oke. Pandemi COVID-19 itu kan karena ini kan virus, ya banyak versi kalau kita membaca berbagai literatur. Ada yang mengatakan ini sebuah skenario besar, ya, yang namanya Freemason. Kalau dikatakan banyak sumber, tapi saya melihat beberapa sumber yang akurat. Dan kita dihadapkan pada sebuah situasi kita nanti akan dijajah dalam tanda kutip oleh organisasi namanya WHO. Terbukti ketika mantan Menteri Kesehatan ketika virus SARS dan sebagainya itu, ya karena ada sebuah seperti pembunuhan karakter dan sebagainya, bahwa nanti adalah WHO, kesehatan dunia itu akan menguasai kehidupan di dunia ini. Perubahan sosial masyarakat dari Yuval Noah Harari, The World After Coronavirus. Badai itu pasti berlalu. Manusia mampu bertahan. Namun dunia yang kita tempati akan sangat berbeda dengan dunia sebelumnya. Kita dihadapkan kalau di new normal. Ya, new normal itu kehidupan baru, kehidupan di mana yang kita harus physical distancing. Ya, ada jaga jarak. Kemudian memakai masker, mencuci tangan. Sebenarnya tuntutan-tuntutan seperti itu sudah diajarkan oleh agama Islam. Ya, seperti menjaga kebersihan an-nadzafatul minal iman. Menjaga kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Itu ajaran-ajaran seperti itu sudah dilakukan oleh zaman Nabi Rasulullah dan sebagainya. Ternyata Islam itu bisa dikatakan sebuah ajaran yang sangat kompleks. Yaitu sudah diramal. Ya, kebersihan sampai wudu. Kalau kita memahami fikih wudu dan sebagainya kan luar biasa. Inilah dunia yang sekarang ini new normal. Ya, kalau bahasa di Universitas Negeri Surabaya itu new normal itu adaptasi kehidupan baru. Kita dihadapkan pada situasi yang benar-benar baru. Ya, kerja di kantor menjadi work from home. Ya, terus apalagi tidak ada perkuliahan, kuliah dilakukan dengan daring. Ya, terus kemudian halal bihalal dilakukan dengan online, kerja bisa dilakukan di rumah ya dalam rangka untuk memutus mata rantai COVID. Tapi tidak ada satupun pakar yang mengatakan bahwa pandemi ini berakhir kapan. Tidak ada satupun pakar yang mengatakan bahwa pandemi ini berakhir kapan, tidak akan tahu. Nah, itu dari sisi kepakaran. Ternyata kalau bisa ditarik dari segi ilmu virus, bahwa virus ini kan kalau dulu bisa ditularkan hanya dengan misalkan berdekatan, tapi sekarang sudah menjadi airborne, bahwa virus itu sudah bisa melalui udara dan ada jangka waktu. Ya. Bahkan sekarang ini masyarakat terpecah menjadi dua, ada yang tidak mempedulikan terkait dengan virus COVID-19 ini, ada juga yang sangat ketakutan. Padahal dalam agama Islam itu kita tidak boleh terlalu ketakutan. Semuanya sudah Allah yang mengatur.
Sehingga kita harus ya istilahnya tidak usah menyikapi secara berlebihan lah. Terlalu berlebihan itu tidak bagus. Ada sebuah tadi malam ada sebuah diskusi yang menarik dengan teman-teman. Ada teman saya tenis itu hilang selama 3 hari. Ada teman tenis hilang selama 3 hari. Istrinya tidak tahu dia pergi kemana, anaknya tidak tahu. Ternyata kemudian dilacak sama temennya. Dilacak melalui aplikasi, ketemu di rumah sakit. Nah, ketemu di rumah sakit, ternyata dia sudah dinyatakan positif COVID. Ya. Kemudian, karena saya senang tenis ya, teman tenis itu kan temannya banyak dan sebagainya. Ada kebetulan teman tenis itu juga yang Satgas COVID Provinsi Jawa Timur. Kemudian minta tolong ke beliau untuk menjemput teman saya bahwa dengan berpakaian lengkap Satgas COVID dari Jawa Timur, intinya mengeluarkan teman saya dari rumah sakit. Nah, karena yang datang Satgas dari Jawa Timur, kemudian dikeluarkanlah teman saya. Ditanya, loh, kamu kok bisa ketika saya periksa ada tanda-tanda kebetulan tenggorokannya tenggorokannya kering, kemudian suhu badannya tinggi. Itu dalam tanda kutip dianggap sebuah COVID. Nah, ini ada apa? Ada sebuah pertanyaan besar. Dan ketika dijemput oleh Satgas COVID, kemudian diarahkan ke Indrapura, tempat warga Surabaya yang terdampak COVID, dites swab, hasilnya negatif. Kemudian ditunggu lagi 3 hari, hasilnya negatif. Nah, sehingga timbul bahwa kita itu dalam tanda kutip istilahnya dunia kesehatan sekarang itu sudah menjajah, dalam tanda kutip menjajah kita. Itu terbukti ketika Mbak Arzetti Bilbina berkunjung ke UNESA bahwa tahun 2020 bulan apa itu nanti kita akan dipermainkan oleh kesehatan. Itu kalau dari analisis yang saya diskusi beberapa teman. Artinya apa? Ternyata ketika itu dikaitkan dengan Kementerian Kesehatan dan sebagainya, bahwa anggaran untuk COVID itu luar biasa. Di Menteri Kesehatan itu anggarannya sampai 16 triliun. Ya, ternyata keterserapan anggarannya itu tidak sampai 30%. Karena rumah sakit itu istilahnya dalam tanda kutip dipaksa untuk mengeluarkan pasien atau apapun. Karena setiap pasien COVID yang meninggal, itu rumah sakit mendapat sebuah kompensasi sekitar 150 sampai 250 juta. Bayangkan itu. Makanya teman-teman, rekan-rekan, adik-adik, kemudian sederek-sederek, jangan sampai kita berurusan dengan rumah sakit. Ya, hati-hati. Makanya kita harus jaga kesehatan, makan makanan yang sehat. Yang sehat itu bukan berarti mahal. Kemudian berolahraga. Itu untuk menjaga imun. Dan pikiran harus bahagia. Kata kuncinya di situ toh. Ya, bahwa kita sekarang di dunia yang baru berbeda dengan dunia sebelumnya. Ya, itulah fakta sekarang. Ya harus kita menyesuaikan. Bukan keadaannya menyesuaikan, kita harus menyesuaikan keadaan dan sebagainya. Apapun dan sebagainya. Makanya tuntutan agama untuk menjaga kebersihan, untuk sering berwudu, untuk sering mandi dari lebih dari 2 kali, 3 kali, menjaga cuci tangan dan sebagainya sudah ada di agama kita. Ya. Kemudian kalau dalam bentuk sebuah organisasi itu ada 5 karakteristik budaya organisasi. Boros dulur, langsung saja the next, Dik Mama. Tinggi. Oh. Ampun. Nah, ini krisis multidimensi. Kebersamaan fisik, ada physical distancing. Kemudian budaya mudik, tidak boleh dan sebagainya, membahayakan dan sebagainya. Kedisiplinan kerja, ya sekarang memakai work from home, social distancing, physical distancing.
Nah, ini karena krisis multidimensi. Ya, keadaan yang benar-benar baru. Nek wong ini jam 10. Next. Cek ketok akeh ngono maksudnya. Nah, motivasinya kita harus ada need for achievement. Ada need for affiliation dan need power. Tinggal kita sama dengan tadi menganggap bahwa pandemi ini sebagai musibah atau Kita mulai. Barang cek sawangan cek ketok akeh gitu. Ya, itu saja. Need for power. Kita memahami sebagai apa? Need for affiliation-nya, need for achievement-nya. Dan ini benar-benar berubah semua. Kita dituntut sekarang untuk lebih peka, kepekaan sosial dan sebagainya. Nah, saya kebetulan di bidang kemahasiswaan itu lebih kepada pemahaman atau memahamkan masyarakat untuk satu, hidup sehat, kemudian berolahraga, wajib memakai masker, kemudian physical distancing dan sebagainya. Itu lebih kita tekankan kepada apa yang dikatakan WHO dan sebagainya. Jadi anggapan masyarakat terutama yang teman-teman yang saudara-saudara kita yang jualan itu, Pak, kalau kita nggak jualan itu nggak makan. Makanya itu perlu diedukasi bahwa tetap boleh berjualan, tetap boleh berkumpul, tapi jaga jarak. Itu tugas kita bersama untuk yang penting adalah mengedukasi itu semua. The next. Nah, komponen motivasi di era pandemi. Ternyata kita dituntut bahwa di era pandemi itu harus banyak berinovasi, ya harus banyak berkreasi dan sebagainya. Artinya tidak tertutup bahwa ketika ada pandemi itu kita mati segalanya, dan kita harus berinovasi, ekspektasi dan sebagainya, value ya. Nah, jualan dengan online, webinar seminar yang biasanya mendatangkan sekarang dengan online, semuanya dengan online. Ya, semuanya bisa dilakukan secara online. Lanjut. Ini. Nah, motivasi berprestasi itu kalau di olahraga itu, di bidang olahraga tidak ada juga yang namanya atlet itu sekarang sudah mulai berlatih sendiri. Tidak ada latihan bersama, tidak ada. Ya, bahkan PON dan sebagainya, kegiatan-kegiatan olahraga yang sifatnya pengumpulan massa ya juga dilarang, diundur semuanya di tahun 2021. Ya. Tetap di apapun kondisinya, ya apapun kegiatan hari ini kita harus kita bertanggung jawab. Ketika kita dipaksakan untuk work from home, tidak mengurangi bahwa target kinerjanya kita, karena ada sebuah tanggung jawab. Kreatif dan inovatif, ya melakukan apapun, misalkan kita berdagang dan sebagainya harus dituntut kreatif dan inovatif. Karena pemenangnya adalah dalam kehidupannya adalah manusia yang mampu beradaptasi. Kemudian mempertimbangkan resiko. Ya kalau di Mama itu kan seorang pebisnis dan sebagainya, harus ada analisis SWOT-nya. Yang mempertimbangkan resiko, ya keuntungan dan sebagainya. Kalau saya kan nggak paham bisnis. Kalau saya tugasnya ngajar. Dituntut untuk menyelesaikan tugas tepat waktu. Ya misalkan yang adik-adik mahasiswa atau Mas Acep misalkan dalam pekerjaannya, ya ketika satu pekerjaan tidak selesai ya akan menumpuk pekerjaan yang lain. Tepat waktu ya. Ada demi masa, demi waktu. Itu gak bayaran, Mas. Dia mau gak bayaran. Nah, iya, nggak tepat waktu kan gak bayaran. Ya. Karena waktu itu sangat penting ya. Gak mari ya numpuk pekerjaan ya. Ya. Wal asri. Nah. Demi waktu asar, wad duha, demi waktu duha dan sebagainya. Makanya di keluarga Bani kita itu luar biasa, duriannya sudah luar biasa. Ya, sholat tepat waktu dan sebagainya. Kalau nggak bisa tepat waktu ya pas di jalan ya di
dijamak, dikodok dan sebagainya tergantung situasi dan kondisi. Ada kemudian ada umpan balik dan bagian feedback itu penting. Kalau dalam dunia dagang itu kan selalu ada feedback mana yang harus kita evaluasi. Itu ada geser. Dan motivasi berprestasi yang terakhir adalah keinginan menjadi yang terbaik. Makanya semuanya harus berkolaborasi. Ya, bukan berkompetisi tapi berkolaborasi. Kata kuncinya di kolaborasi. Ya. Nah, ini tatanan baru di pandemi COVID-19 itu ada volatility kalau bahasanya ilmu ekonomi itu perubahannya itu sangat cepat. Uncertainty ya, penuh ketidakpastian, complexity ya, kompleks, ambigu, tidak jelas. Dari tidak jelas. Sampai sekarang data Satgas COVID-19 itu kan ketika saya diskusi dengan teman-teman tadi malam, datanya kok bertambah banyak ya. Nah, ternyata data-data yang misalkan yang sudah sembuh itu di suatu daerah itu ya belum direkap atau terlambat merekap dan sebagainya. Bahkan data yang di Satgas pusat itu kalau dikaitkan dengan fakta di lapangan itu memang berbeda jauh. Ya, jadi tatanan baru ini semua merubah mindset kita, penuh ketidakpastian, penuh kompleksitas, penuh keraguan-raguan. Ya, makanya kita dituntut untuk segera beradaptasi apapun. Seperti kegiatan webinar ini ketika saya mimpin rapat, ketika jamnya, pokoknya masalahnya kan masalah di sini kan masalah sinyal kalau kegiatan webinar online dan sebagainya. Ya, di mobil pun kita harus siap dimanapun. Makanya mobil saya itu seperti rumah berjalan. Ketika Pak Fit rapat, oke. Kita siap dimanapun, tidak ada alasan. Ya, kita harus tahu bahwa inilah sekarang kita dihadapkan pada situasi dan kondisi yang seperti ini. Lanjut. Nah, 5 tool dasar untuk meraih prestasi di era new normal atau adaptasi kehidupan baru. Bahwa semua ini adalah proses. Bahkan di Kementerian Kemendikbud, tempat saya bernaung itu, menganggap tahun 2021 itu masih terjadi pandemi COVID. Masih terjadi. Cina yang di awal dikatakan virusnya berasal dari Cina dan sebagainya, itu masih belum bisa dibuka, belum bisa benar-benar normal. Masih ada beberapa kampus yang lockdown, masih ada beberapa mahasiswa dari UNESA yang sampai hari ini belum bisa keluar dari kos-kosannya dan sebagainya. Bahwa sadar bahwa ini ada sebuah proses, setiap langkah ke depan itu ada pengembangan kehidupan, membuat kita semakin bijaksana, membuat kita semakin mandiri, membuat kita semakin dewasa, bahwa proses yang perlu dijalani dan berkelanjutan. Nah, itu kita mengambil hikmah. Selalu penasaran untuk berprestasi itu. Manusia dikatakan bahwa harus tidak puas terhadap sesuatu, rasa ingin tahu, ya, membuat segalanya baru. Kita ingin bereksplorasi, ya, membuat penasaran untuk melihat sebuah kesempatan dimanapun. Coba banyak hal. Nah, ini cocok dengan dulur-dulur yang punya bisnis. Ya, mencoba banyak hal. Karena kalau dalam dunia bisnis itu yang tidak akan habisnya adalah bisnis properti, bisnis makanan, dan atau kuliner, kemudian pakaian dan sebagainya. Coba banyak hal, dicoba. Nah, katakan bahwa kalau misalkan di bisnis itu kegagalan adalah sebuah kesuksesan yang tertunda. Membingkai ulang masalah. Ya, jangan patah menyerah. Kita harus selalu bersemangat. Kita harus punya keyakinan. Kita harus punya doa yang menyandarkan semuanya ini pada Allah. Kemudian minta bantuan orang lain. Artinya berkolaborasi. Di saat ini memang kolaborasi adalah sangat penting. Ya, mungkin itu Dek Mama yang bisa saya sampaikan. Ini sekedar informasi
ada beberapa, ada yang low risk ini ketika COVID-19 itu, ya opening the mail yang resikonya rendah, membuka email, ya. Terus playing tennis itu, kalau kita bermain tenis itu, tenis kan physical distancing, itu cuma 2 resikonya, kategorinya 2. Nah, ini sampai basketball karena berkelompok itu lebih bahaya. Jangan dikira dengan bersepeda dan sebagainya, bermain basket, bermain volley itu kita tidak terkena COVID-19 ya. Jangan dikira, karena sudah airborne. Ya, sampai yang berbahaya adalah going to bar, itu high resiko tinggi atau resiko high risk atau resiko tinggi. Ini sekedar dulur-dulur tahu saja bahwa ada yang levelnya level 1 sampai level 9. Kata kuncinya tetap semangat, salam sehat, jaga imun, ya, jaga jarak, physical distancing, dan berdoa. Itu saja. Ya, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata atau kalimat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada diskusi. Waalaikumsalam. Sambil minum kopi. Oh iya, mantap. Ya, matur nuwun Mas Hafid. Saya masih blank ini. Monggo yang lain aja yang ada. Oh, ada Silvi ini ya. Silvi ini di Mataram ya. Silvi ini anaknya Mbak Lulu. Ya, monggo. Dulur-dulur. Mau diskusi, ini ada Pak Wakil Dekan ini. Bidangnya olahraga ini. Diskusi yang lain. Diskusi yang lain boleh. Caranya masuk UNESA apa-apa boleh, monggo. Santai aja. Monggo aja, bebas aja, monggo. Bebas, nyantai. Aku njaluk, aku kirim nomornya Mas Hafid ya. Suwun. Ya. Nomor Mas Hafid di grup lah yo ada toh. Batin itu enek Cak Le, nomorku. Monggo, Mbak Mas. Mungkin kemarin yang waktu sama Anies itu udah dibahas belum ya? Artinya sebagian menganggap ini apa COVID ini apa istilahnya? Konspirasi gitu ya. Oke. Ada kemungkinan. Enggak sampai Nggak ngikuti soalnya kemarin. enggak sampai bahas gitu. Itu Mas menarik. David, ada rekamannya semua kan Mas David? Ada. Tak upload di YouTube kemarin. Oh, upload di YouTube. Iya. Aku pengen ngikuti tapi belum tahu linknya. Lu tak share di grup. Oh, sudah share di grup ya. Oke. Menarik kalau kita apa jenenge nganalisis ngono. Ya. Nek mlebu rumah sakit itu apalagi dengan penyakit penyerta sudah Pasti dianggap COVID. Pasti dianggap COVID. Pasti dianggap COVID. Ada kemarin cerita, teman-teman cerita ya. Bapaknya masuk rumah sakit. 1 hari. Dia anak-anaknya sama istrinya itu jaga 24 jam. Itu tidak diperbolehkan sama susternya. Ya, ini wallahu alam ya, ini hanya cerita saja. Ketika ditinggal lengah atau apa, itu katanya ada orang yang memasukkan ke mana itu selangnya itu apa namanya Infus. besoknya Nah, ini nah ini kan makanya pokok ojo sampai mlebu rumah sakit menurut pesenku. Ojo sampai mlebu rumah sakit apalagi ada penyerta koyo jantung koyo opo ojo sampai.
wes iku tok aja sampai mau rumah sakit. Itu faktanya kemarin teman TNS dikeluarkan dari rumah sakit Piyung Sejahtera yang dianggap positif COVID ketika hasil tes swab diambil oleh teman dari Satgas pemerintah provinsi. Ketika di tes swab satu hari pertama hasilnya negatif, di tes swab lagi 3 hari hasilnya negatif. Kan aneh. Nah, itu kalau teori konspirasi kan selalu ada mengarah dan sebagainya, teori Freemason dan sebagainya. Bahkan Bill Gates itu mengatakan bahwa nanti kalau virus itu jadi ditemukan oleh WHO itu akan dijual mahal itu. Akan dijual mahal. Tapi wallahu alam tentang kebenarannya kan kita tidak tahu. Tidak ada yang absolut di dunia ini. Nah, yang penting itu saja, kita jaga kesehatan, olahraga, cukup membeli vitamin, minum minuman hangat dan sebagainya. Terus itu jaga jarak. Kata kuncinya di situ kalau saya. Pokok digawe bahagia, pikirannya itu dibuat bahagia. Dibuat bahagia. Kata Rektor Unesa 5M plus Mio. Ya, Mio. 5M plus Mio. Apa niku? M, pertama memakai masker. Jaga jarak. Kedua, jaga jarak. Jarak. Yang ketiga, Yo, lali. Mencuci tangan. Berdoa. yang cuci tangan. Terus berusaha bahagia itu loh. Oke. Terus Berusaha bahagia dan berdoa. berdoa. Doa, jangan Banyak doa. mendoakan dirinya sendiri. Ya, berdoa. Mione apa mione? Sepeda motor. Ini makanan yang bergizi. Ini apa ya? Pak Afid? Istilah cukup terus olahraga. Oh iya iya. Ya, berolahraga. Ya wes, kata kuncinya kan itu toh. Bahwa tidak ada obat. Nanti suatu saat itu tidak ada obat yang bisa menyembuhkan sebuah penyakit kecuali dengan aktivitas fisik atau berolahraga itu. Ya. Nah, olahraga itu kan maknanya kan kalau olahraga itu dalam bahasa prestasi itu ada target, kemudian ada beban, kemudian ada pengulangan dan sebagainya. Nah, kalau kita olahraganya kalau di saat pandemi ini kita bisa pokoknya beraktivitas fisik di bawah terik sinar matahari, ya mbok macul, mbok opo, monggo. Pokoknya keluar keringat. Ya itu sudah dianggap olahraga lah, olahraga dalam arti yang lebih luas. Jadi olahraga spesifik seperti itu. Ada target, ada program dan sebagainya. Makanya olahraga itu sing apik itu adalah di bawah terik matahari, sepedaan, tenis, kemudian badminton. Ojo ning jero ruangan. Olahraga di ruang terbuka itu lebih bagus. Treadmill itu ning jero ruangan kan nggak kena sinar matahari. Kalau sinar matahari kan mengandung vitamin D kan. Bagus kalau sinar matahari. Ya. Itu tok kata kuncinya menjaga ini dan sebagainya imun. Tapi ketika itu kan kita semuanya harus mematuhi protokol kesehatan lah. Ketika saya itu rutin tiap 1 minggu itu dalam hari Selasa, Kamis sama Sabtu itu tenis. Jadi tetap jaga jarak dan sebagainya. Biasanya salaman mari saiki nganu raket di podongane sret tose karo raket dan sebagainya, jaga jarak. Ya seperti itu saja. Ya. Wis toh, saya yakin semuanya di Bani Arim insyaallah sehat kok. Amin. Olahraga teratur, jaga imun. Pokoknya pikirannya itu salah satu yang membuat penyakit itu dalam aliran darah itu kan ada ya berpikir positif. Kita selalu berpikir positif saja, nggak usah negatif apapun dan sebagainya. Ya, firqah perbedaan pendapat itu kan, ya itu sunatullah kalau saya. Ya nggak usah apa orang karo dulur dan sebagainya, biasa ditanggapi biasa. Ya nggak usah dipikir, ditungakno ae kalau saya. Masalah-masalah cilik kalau saya. Nah, terkait dengan itu yang dinamakan konspirasi itu
kita belum bisa menjawab secara tuntas, tapi arahnya ke arah situ dan sebagainya. Karena dana dari kementerian luar biasa untuk COVID 600 triliun. Bayangkan itu kalau di dunia pendidikan itu tidak direfocusing loh itu. Ya, tanya Bu Mas Ria itu, Mbak Mas Ria itu. Klepek-klepek saiki. Kegiatan bidang 1, bidang 2 direfocusing, nggak ada dana sama sekali dan sebagainya. Sedangkan tagihan-tagihan tetap seperti pada saat normal, tagihan-tagihan tuh. Ya klepek-klepek akhirnya. Ya lebih banyak toroke Mbak Mas Ria ya. Nah, tapi Mbak Mas Ria kan hitung-hitungannya matematika kan pinter ya. Ilmu paroid, pembagian dan sebagainya kan pinter Bu Mas Ria itu. Oh, apa paroid barang lah. Iki tutup bagian warisan. Jadi cocok ngono bidang loro iku. Yang ngitung duit ini masalah gampang ya. Dek mama barang ngitung duit paham, nah aku ngitung duit gak iso aku. Nggak bisa ngitung duit. Ya, artinya kan kita dengan kompetensi masing-masing, ya dengan apa namanya karakteristik, ada yang di dunia bisnis, ada yang di dunia apa dan sebagainya. Pokok intinya kan kata kuncinya kan kita harus ya berusaha jujur, lurus dan sebagainya lan cari wong tuwa ndomen. Wis aja nganune aja nemen-nemen lah golek batine dan sebagainya kalau dalam dunia wis kirane impas itu ya wis cukup dan sebagainya. Rezeki itu dari Allah itu akan dari berbagai sumber atau yang tidak kita ketahui. Ya. Monggo kalau ada yang lain, Mbak Atin itu serius jahit itu. Luar biasa di tengah-tengah jahit itu masih bisa ikut webinar ya. Super power ibu-ibu itu memang. Multi talenta itu. Ya. Multi talent itu. Bakat terpendam ya. Itu bisa digawe bisnis itu. Nerimo apa jenenge? Nerimo jahitan. Anak sekolah saya kan ketika pandemi ini kan anak-anak kita kan tambah gemuk ya. Ya aktivitas fisiknya kurang, bendino kan webinar ya, geraknya kurang dan sebagainya sehingga pakaiannya sudah nggak cukup. Ya, celananya sudah nggak cukup. Ini nerima permak gede no. Biasanya nyilik lagi gede no. Ya mungkin ada yang lain. Ya monggo ayo. Silvi ngomong Silvi biar kenal semua ayo Silvi. Silvi ini putrane siapa ini? Mbak Lulu. Mbak Lulu. Silvia. Tinggal di mana? Di Mataram ya. Mataram ya. Loh aku kapan ning Mataram ya. Ini kayaknya dulur gak ngerti ya. Masya Allah. Ayo Silvi, perkenalkan Silvi. Suaranya kurang jelas Silvi. Memang sempat tinggal di Mataram, tapi sekarang sudah kembali ke Tangsel. Aduh. Kali kemana? Mataram sebenarnya di Sumbawa. Oh Sumbawa. Sumbawa. Di Newmont ya, di Newmont ya. Ya, dulu yang ex Newmont sekarang. Ya, suaminya bekerja di Newmont. Jadi Silvi dan ya, iya betul lah. Aku nggak ngerti soalnya. Suaranya hilang. Yuk. Di olahraga itu sekarang yang lagi laku adalah e-sport. Masa e-sport itu olahraga, Rek? Olahraga. Ya. Gak gerak badan belas. Nah itu. Kayak catur kan gak gerak. Nah ini menarik ya. Saya itu pernah dikritisi orang ahli bahasa. Ketika dikatakan bahwa berkuda itu apa olahraga? Tuh. Kemudian catur itu apa olahraga? Terus kemudian Formula 1 itu apa olahraga? Termasuk MotoGP itu apa olahraga? Saya gini kan, kalau jenengan belajar olahraga, itu ada ilmu fisika. Ya, mengukur misalkan kita lompat jauh dan sebagainya. Tingginya berapa, tolakannya berapa bisa diukur secara fisika. Kemudian ilmu kimia masuk.
Ya, ilmu kimia itu masuk. Ya, bioritme dan sebagainya. Kemudian siklus Krebs dan sebagainya. Apa mana matematika tambah masuk. Ya, ilmu kedokteran lebih dekat. Ya, karena tulang tuh harus hafal minimal 100 orang olahraga, klavikula, skapula, patella dan sebagainya. Ya, terus saya jawab gini. Misalkan kita mengendarai misalkan mobil Formula 1. Formula 1 kan high teknologi ya, teknologi tinggi. Ketika kita akan mengendarai mobil Formula 1, itu kan berat badan kita kan ditimbang sebelum naik gitu, sebelum berlomba. Nah, ketika muter sampai berapa kali putaran sirkuit itu dan sebagainya, itu pasti mengalami penurunan berat badan sekitar 2 kilo. Pertama kali yang diminum apa? Jus. Karena dengan berkendara dengan kecepatan di atas 100, kemudian tempat duduknya itu pantatnya itu lebih dekat dengan aspal dan sebagainya, itu ada gaya sentripetal, ada gaya gravitasi, ada gaya sentrifugal dan sebagainya dengan kecepatan tinggi. Itu luar biasa, high teknologinya seperti itu. Kalau fisiknya nggak bagus, dia nggak akan bisa bertahan lama, loyo. Dibutuhkan konsentrasi sangat tinggi. Hilang ngelamun sekejap itu nabrak, resikonya mati dan sebagainya. Nah, e-sport sekarang menjadi cabang olahraga itu ternyata memang PUBG terutama. Itu kan juga butuh koordinasi tim. Ya, dengan siapa pemimpinnya, siapa yang menyerang, siapa yang sebagainya, siapa yang membangun kerajaan dan sebagainya. Ya itulah salah satu olahraga sekarang seperti catur, e-sport sudah masuk, PUBG sudah masuk, dan itu dipertandingkan di SEA Games, nanti dipertandingkan di Olimpik e-sport itu PUBG. Makanya gamer terkaya di dunia itu kekayaannya sampai 78 triliun. Gamer itu paling kaya di dunia itu. 78 triliun sampai 160 triliun dan sebagainya. Dari ngegame seperti itu. Makanya ketika Hari Anak Nasional, Presiden Jokowi, kamu cita-citanya jadi apa? Jadi YouTuber loh ya. Jadi YouTuber sugih. Ngalang-ngalai PNS. Ya. Mbak Impong itu dalam 1 bulan tuh 15 miliar. 15 miliar aku pensiun, Mbak Mas. Jadi PNS pensiun, temen aku pensiun. 15 miliar dalam 1 bulan. Tinggal ngali dalam 1 tahun berapa. Enak jadi YouTuber, jadi gamers dan sebagainya lah. Itulah tantangan kita bahwa ini tidak bisa kita hindari. Tidak bisa kita hindari. Anak-anak kita makanya kita Umar bin Khattab makanya disiapkanlah anak-anak kita jangan sama dengan ketika jangan sama ketika kita hidup di dunia yang dulu. Sekarang di dunia yang nyata semuanya bisa dilakukan dengan dalam genggaman. HP bisa apa saja. Fakta itu. Ya, makanya dibekali bahwa ngajine yo rek. Yo, kita yo rek. Main game itu hanya sekedar hobi. Tapi kalau hobi menghasilkan kan apa salahnya? Kita tidak bisa melarang kita hidup di dunia yang penuh virtual sekarang ini. Fakta itu dan kita tidak bisa menolak itu. Tidak bisa kita tolak. Oh, ada yang lain? Mau nanya Mas Hafid. Mbak Yeti ini, Mbak Yeti Yeti. Jogja ya? Iya. Oke, monggo Mbak. Kuliah ide. Hah? Wis mari kuliah ya dah. Dereng. Nah, mari yo. Ya terus aja rek. Tak mari-mari. Tak susul kok. Yes. Nyon paestunipun ae ki nang mari sekolah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ngapunten tadi saya kan baru gabung nih ya. Terkait dengan jenis olahraga yang yang diperbolehkan itu apa saja, misalnya senam sama renang itu apakah masih sudah boleh nggak gitu ya? Saya pernah dapat cerita kalau renang sih saya belum tahu ya, tapi kalau senam itu bawa sepatu senamnya itu dari rumah, nggak boleh nginjak maksudnya
ketika di perjalanan tuh pakai alas yang berbeda dengan memakai sepatu yang dipakai untuk senam. Terus nggak tahu protokol COVID gimana gitu Mas Hafid kalau untuk jenis dua olahraga itu. Renang aja dhisik lah. Renang jangan Siap. dulu. Ya, karena lewat udara saja bisa tertular, apalagi lewat air. Kalau renang janganlah, please jangan. Nah, kalau senam, kalau misalnya kita ragu, misalkan senam aerobik dengan berkelompok dan sebagainya, walaupun physical distancing dan sebagainya kan nggak ngerti keringet kan, lihat moro-moro kan gini, seret, bisa nempel dan sebagainya, bisa tertular dan sebagainya. Lebih baik kan senam itu bisa dilakukan kalau kita di rumah itu nyetel video, nyetel YouTube, dilakukan di rumah saja. Ya, kalau kita, misalkan zona di daerah itu adalah zona merah misalkan. Kan sekarang kan golek senam kan gampang, klik YouTube, kita ikuti gerakan yang sederhana. Yang penting adalah ketika kita tidak terbiasa berolahraga, jangan menggunakan hike. Ya, yang waktunya gerakannya kompleks, gerakannya tinggi, ya bertahap. Dalam olahraga itu ada tahapan-tahapan. Nek gak biasa ya berapa menit dulu, 10 menit. Ya, besok ditambah lagi frekuensinya, kuantitasnya dan sebagainya. Harus ada tahapan, nggak boleh langsung. Nah, kalau saya terbiasa olahraga atlet ya nggak masalah. Nek gak biasa, itu jantungnya itu kaget. Dan yang penting sebelum melakukan aktivitas fisik atau olahraga, terutama itu jangan lupa namanya warming up atau pemanasan. Ya, ilmu kedokteran manapun itu kan otot itu kan ketika masih tidur diajak olahraga pasti putus dan sebagainya. Kemudian nggak siap, cedera dan sebagainya. Suhu tubuhnya harus meningkat dulu ketika belum melakukan olahraga. Ya ojo dhisik lah, kalau renang jangan dulu. Di mana-mana kolam itu sekarang kan lagi close kan, nggak ada satupun kolam renang yang membuka itu. Nah kalau senam itu bisa dilakukan di rumah. Nah kalau dirasa memang zonanya sudah zona hijau, monggo, nggak masalah. Kalau zona hijau, ya itu ya, nggak masalah. Nek zonanya wis hijau. Wis hijau, yo kapan iki hijau? Kok tak warnai dhewe lah wis. Cek hijau. Kalau hijau ya apa? Yes, podo wae. Saiki apa tambah banyak orang yang goes tuh loh. Apa komunitas goes tuh apa mereka yo nggak beresiko yo. Tapi kok tambah banyak gitu loh, Mas. Iya. Memang kan itu mereka juga, kan ya saiki kan biasa deh aktivitas, biasa keluar rumah ngopi, kemudian kan nggak ada aktivitas, makanya kan gowes itu kan malam hari dan sebagainya, kebanyakan malam hari. Kalau Sabtu Minggu ya mereka pagi hari. Jadi tidak ada jaminan ketika gowes itu pun kita tidak bisa terbebas dari COVID. Tidak ada yang bisa menjamin. Makanya kan lebih baik kita kan mencegah daripada mengobati, lebih baik mencegah. Nek khawatir ya nggak usah. Nek misalkan pengen sepedaan ya sepedaan karo keluargane dhewe dan sebagainya, tetap pakai masker dan sebagainya. Bahkan di olahraga sendiri dikaji. Ketika kita berolahraga menggunakan masker, itu dampaknya apa dan sebagainya. Nah, pemahaman tentang masker itu kan berbeda-beda. Kayak aku masker kain ini. Misalkan pakai masker ini. Kita berolahraga kan tidak bisa bernafas kalau memakai masker. Nggak bisa bernafas. Oksigen yang kita hirup itu tidak bisa. Nggak bisa masuk secara baik kalau ditutup ini. Jadi memang ada masker khusus buat olahraga itu. Ya, ada yang kita hirup, ada yang kita keluarkan. Jadi debu tidak bisa masuk. Kayak maskernya Ibu Panglima itu loh yang harganya berapa itu 25 juta itu. Ya itu masker sing bener-bener masker itu seperti itu. Ya. Makanya ada yang di ruang kepi maskernya sampai loro dan sebagainya itu pun belum bisa menjamin. Karena maskernya tidak standar kesehatan, misalkan seperti itu. Itu dikaji. Nggak bisa olahraga pakai masker gini itu nggak bisa. Nggak bisa ternyata. Ya harus dilepas maskernya kalau kita berolahraga. Ya, karena oksigen yang masuk itu tidak bisa maksimal. Nah, itu.
Mungkin itu dari saya, Dek. Mama, kalau mungkin ada lagi. Jadi Mas Anggi yang mau masuk Unesa itu ya? Mas Anggi. Oh iya. Apa sudah tes lanjutan atau belum? Jadwalnya katanya September Oktober Bu SKB-nya. Oh iya. Iki anu Mas Hafid, iki lho Mas Anggi sing Wah, kapan hari tak telepon. Nggih, sampun kapan hari dereng sawan mriko. Nah, iki tadi malam ini teman-teman FT itu ngumpul di rumah. Oh, ngoten nggih. Ada Pak WD2, ada Pak WD3, ada Pak Kajur itu kumpul di rumah. Nggih. Pokok cedek ono kuwi. Barisan iku saiki. Ya. Nggih. sudah ketemu WD2 atau belum? Belum. Dereng sempet. Oh iya. Temono iku pokok WD2 iku. WD2 MIPA iku ditemui iku. Kok WD2 FT? Ya WD2 FT, Mas Agus. Ya, ditemoni aja. Salamku ngono. Nggih. Biasanya nyeluk aku Kang Hafid biasanya. Nah, ditemui aja. Tapi peringkat piro, Dek? Yang daftar 2, yang diambil 1. Nah, iku Peringkat 2. Iku kok tak dadi strategine aja ning kene kok. Nggih, siap. Nggih. Ngomong strategi itu kan gak enak. Ini strategi bal-balan ngono. Nggih. Bu Mas Ria wingi, Bu Mas Ria belum ya? Oh, belum apa? Kalau nyampe no materi ya? Minggu depan. Oh, minggu depan ya, terakhir ya? Bulan depan ya? Teman-teman sudah dulur-dulur sudah ini. Nanti baru setelah Bu Mas Ria kita 2 mingguan aja ya. Oh ya, setuju. Ya. Dipilih Dari bentuk kok. Dipilih perwakilan Bani apa-apa ngono lho. Enak tambahan. Wis materi pokoknya bebas. Nggih. Ngono ae. Gak 2 minggu lagi dah, kecepatan seminggu. Jadwalnya kadung diumumno pun dapat napa lah. Biar kita punya evaluasi. Habis itu aja baru 2 mingguan. Oh iya. Tutorial masak, tutorial jahit juga apa-apa loh. Wah, gak apa-apa, bener, setuju. Iya. Setuju. Itu sih. Bu penjahit itu ya, tutorial jahit. Tutorial gawe klepon, ngono misalnya gak apa-apa. Apa? Wis pokoknya apa materi oleh masuk gak masalah. Oke. Wis anu iki wis target iki. Ya. Ya, monggo kalau nggak ada lagi ya kita cukupkan aja, nggih ya. Wis. Monggo pokoknya aku manut moderator ya, moderator ini ki berkuasa penuh kalau Zoom itu. Kalau ada moderator iki mau pokoknya. Ada moderator. David nang di David ya. Ini David dimatikan videonya. Fit foto bareng, Fit. Oke, nggih. Ya, yuk. Dongo sik Mas Hafid, dongo sik. Oke. Ya, dongo sik. Pemateri sekaligus doa. Fit, kowe ndonga, Fit. Dongo nek nang warung kopi rek. Ini sing ndonga David apa Hafid? Hafid. Hah? Ya Hafid lah. Oh, Hafid. Ya wes. Oke, marilah kita bersama-sama berdoa, kita mengucapkan hamdalah bahwa kegiatan ini semoga kedepannya bermanfaat dan semakin banyak yang bisa bergabung. Apapun kalau saya perlu ditambahkan, misalkan penambahan materi apapun tidak harus terbatas, teman-teman yang menjabat semuanya bisa. Ya kalau perlu seperti itu 2 mingguan itu lebih baik karena forum silaturahmi itu kan penting. Jadi aku ini pas ketika yudisium nyampe
rasa salaman tapi tetap kekancan, ra ketemuan tapi tetap seduluran. Itu jadi viral. Omongan saya di Yudisium kemarin itu jadi viral. Rasa salaman tapi tetap kekancan, ra ketemuan tapi tetap seduluran. Ya, itu kan dulur itu kan dari kata rahim silaturahim ya, dari rahim yang sama dan sebagainya. Marilah kita sebelum berdoa kita membaca Al-Fatihah dulu untuk mbah-mbah kita, buyut-buyut kita, orang tua kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, Larubi, Mbah Ali Syahid, Bu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan majkafil majidah. Ya Rabbana lakal hamdu hambalik al-sultanik. Rabbis sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wallahu ladur rahmanir rahim. Malikil quddus. Salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Al-mutakabbir khaliqul bari. Rabbana zalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mas Hafid. Terima kasih para sedulur semua. Mudah-mudahan acara ini tadi bisa membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kita bisa konsisten melaksanakan ini, walaupun minggu depan masih ada. Kemudian nanti kita evaluasi lagi, apakah tetap mingguan atau 2 mingguan atau 1 bulan sekali. Itu nanti tergantung nanti gimana perkembangan. Sekali lagi terima kasih. Bagaimana tadi ditekankan, daripada kita mengisi hari-hari dengan hal-hal yang kurang bermanfaat, agenda ini adalah salah satu alternatif atau media yang kita sediakan untuk bisa jauh lebih bermanfaat lagi. Tentunya itu tergantung bagaimana kita mengisinya, mewarnainya. Ini jadi bermanfaat atau enggak ya tergantung masing-masing kita. Tidak ada hal yang tidak bermanfaat, pasti tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat, pasti semua ilmu akan bisa bermanfaat, tergantung nanti kita membutuhkannya itu kapan gitu ya. Jadi itu aja saya pikir yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi narasumber dan semuanya diharapkan tetap konsisten, tetap istiqomah, bisa anggap aja diniatkan aja ini sebagai silaturahim. Jadi insya Allah nek oleh ilmu nih oleh ganjaran silaturahime lah gitu ya. Paling tidak ya. Oke. Dari saya juga mohon maaf jika ada hal yang kurang pas, kurang berkenan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bareng ya. Aku yang mohon maaf terlambat masuk. Ya, boleh sinyal. Apa, Mas. Butuh bareng saya hitung. 1, 2, 3. Nah, share langsung di grup. Terima kasih. Ditutup Ya, Mas matur nuwun nggih. Kami matur nuwun. Saya N nggih. Nggih.